Siapa yang tidak mengenal teh? Hampir semua pernah meminumnya, bukan? Teh merupakan minuman yang berasal dari tanaman Camellia sinensis yang umumnya diolah berdasarkan tingkat oksidasinya. Yuk kita kenali lebih lanjut tentang teh, manfaatnya bagi kesehatan, hingga teknik evaluasi mikronutrien pada minuman teh. Tanaman teh Camellia sinensis telah ditumbuhkan di lebih dari 45 negara di dunia, menunjukkan betapa besarnya pola konsumsi teh di dunia sendiri. Pada tahun 2018 sendiri terdapat 5,6 ribu ton konsumsi teh dalam setahun di seluruh dunia. Banyak bukan? Di Indonesia sendiri terdapat 52% konsumen teh yang mengkonsumsi teh karena tradisi, sedangkan 14% diantaranya mengkonsumsi teh karena kebutuhan akan kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sasha Yu pada tahun 2023, diketahui dari total 3.000 responden, 16% diantaranya mengkonsumsi teh selama 2 kali sehari, sedangkan 14% diantaranya mengkonsumsi teh secara occasional. Teh memiliki berbagai macam jenis, antara lain black tea, white tea, green tea, dan juga oolong tea. Yang kita miliki di sini antara lain ada white tea, green tea, dan juga black tea. Perbedaan dari ketiga teh ini adalah untuk white tea dipetik dari pucuk yang belum mekar kemudian dikeringkan. Untuk green tea dipetik tanpa fermentasi kemudian dikeringkan. Untuk black tea melalui fermentasi kemudian dikeringkan. Teh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, karena salah satunya yaitu mengandung antioksidan. Antioksidan dalam teh yaitu ada polifenol, flavonoid, dan juga katekin. Berdasarkan penelitian oleh Emmer tahun 2017 menyebutkan bahwa antioksidan di dalam teh itu akan berfungsi untuk anti kanker, anti diabetes, penurunan tekanan darah, dan juga untuk pencegahan stroke. Untuk mengetahui kadar antioksidan yang terdapat di dalam teh yang kita konsumsi ini, kita bisa melakukan pengujian di laboratorium dengan menggunakan 3 pengujian, yaitu yang pertama adalah Ferric Reducing Antioxidant Power atau FRAP, DPPH assay, dan menggunakan Folin Gel Cetau assay. Senyawa polifenol dalam teh, baik teh hijau maupun teh hitam, dapat diuji kapasitas antioksidannya dengan menggunakan metode DPPH. DPPH berfungsi sebagai senyawa model radikal bebas. Pada kondisi radikal bebas, DPPH akan berwarna ungu, sedangkan ketika dia bereaksi dengan antioksidan, dalam hal ini adalah polifenol dalam senyawa teh, dia akan berada dalam kondisi non-radikal yang berwarna kuning. Untuk melakukan uji antioksidan metode DPPH, pertama timbang teh sebanyak 2 gram. Setelah itu, panaskan air hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius untuk menyeduh teh. Kemudian tuangkan air panas tadi ke dalam teh hingga mencapai volume 200 ml, lalu diamkan beberapa saat. Saring teh menggunakan kertas saring kasar untuk mendapatkan ekstrak teh. Kemudian, ambil 1 ml ekstrak teh dan dimasukkan ke dalam labu ukuran 10 ml. Lalu tambahkan 1 ml reagen DPPH ke dalam masing-masing ekstrak teh pada tabung labu ukur. Dan yang terakhir, tambahkan aquades atau distilled water hingga tanda batas. Senyawa polifenol dalam teh, baik teh hitam maupun teh hijau, juga dapat diuji dengan menggunakan reagen Folin. Reagen Folin yang mengandung fosfomolibdat dan fosfotungstat akan mereduksi fenol sehingga menjadi quinon dan membentuk kompleks molibdenum yang berwarna biru yang intensitasnya kemudian dapat diukur menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 750 nanometer. Untuk pengujian Folin, Ciocalteu lakukan hal yang sama dengan pengujian DPPH. Tambahkan 0,25 ml reagen Folin serta 0,5 ml Na2CO3 pada 1 ml ekstrak teh dalam tabung labu ukur. Tambahkan air atau distilled water hingga tanda batas.
Aduk beberapa kali hingga larutan homogen. Selanjutnya, inkubasi suhu 37 derajat Celcius dan dilakukan pengujian DPPH dan Volin Ciocalto. Sampel diinkubasi selama kurang lebih 1 jam pada inkubator. Setelah itu, intensitas warna pada uji DPPH dan Volin diukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 750 nanometer. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana metabolisme antioksidan di dalam teh di tubuh kita sebagai perannya untuk menangkal radikal bebas, kita bisa melakukan pengujian secara in vivo menggunakan hewan coba seperti mencit dan juga menggunakan pengujian in vitro menggunakan sel. Pada saat menyeduh teh, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah waktu dan juga suhu air pada saat kita menyeduh. Dalam beberapa jurnal, salah satunya adalah Erika tahun 2016 dan juga Peres tahun 2018 menyebutkan bahwa suhu optimum adalah 90 derajat Celcius pada waktu 7 sampai 15 menit. Pada penelitian Erika tahun 2016 menunjukkan bahwa kandungan antioksidan yang paling optimum ada pada suhu 98 derajat Celcius dan pada waktu 10 menit. Pada penelitian Wang tahun 2022 menyebutkan bahwa setelah 5 menit penyeduhan, bahwa green tea memiliki kandungan polifenol tertinggi setelah black dan juga white tea. Disebutkan oleh Emmer tahun 2017 bahwa setelah 5 menit penyeduhan, kadar flavonoid pada green tea memiliki kandungan tertinggi diikuti oleh black dan juga white tea. Tapi tahu nggak sih, ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan nutrisi di dalam teh tersebut tidak maksimal ke dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi beberapa lain adalah suhu dan waktu yang tidak tepat dan juga takaran gula yang berlebihan, serta setelah kita minum teh, kita mengonsumsi makanan tinggi protein dan juga vitamin mineral. Selama ini, tidak enak bukan kalau misalnya minum teh tanpa gula. Padahal nyatanya gula bisa menghambat penyerapan antioksidan di dalam teh sendiri. Diketahui juga bahwa senyawa fenol polihidrat, resorcinol, dan viragol yang terdapat di dalam teh ini juga dapat terkondensasi karena adanya senyawa monosakarida yang terdapat pada gula, sehingga menyebabkan senyawa tersebut tidak dapat teridentifikasi sebagai antioksidan. Enak gak sih biasanya kalau misalnya habis makan bakso kita minum teh? Tapi siapa sangka ternyata dua makanan ini tidak, dan minuman ini nggak bisa dikombinasikan bersamaan. Karena bakso yang terbuat dari daging yang tinggi protein ini akan berikatan dengan senyawa fenolik yang terdapat di ekstrak teh. Ikatan antara protein dan senyawa fenolik yang terjadi akan menyebabkan protein yang ada di bakso tidak bisa kita serap dengan maksimal. Begitu juga dengan senyawa fenolik yang ada di teh. Dia tidak akan terserap secara maksimal ketika berikatan dengan protein yang ada di bakso. Sekian penjelasan tentang teh, berbagai jenisnya, manfaat bagi kesehatan, hingga pengujian total antioksidan di dalam teh itu sendiri. Pengujian senyawa aktif polifenol pada daun teh dapat dilakukan dengan metode Volin, sedangkan aktivitas antioksidannya dapat diuji menggunakan metode DPPH. Berdasarkan penelitian, teh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah dan juga anti-diabetes serta antiinflamasi. Selain itu, setelah penyeduhan 5 menit, green tea memiliki total fenolik dan juga flavonoid tertinggi setelah black tea dan juga white tea. Kita perlu memperhatikan cara menyeduh teh dengan baik, yaitu yang pertama, kita tidak menyeduh teh lebih dari 90 derajat Celcius, kemudian tidak menggunakan gula dengan banyak pada teh, dan yang terakhir, kita tidak boleh minum teh dekat dengan jarak makanan yang tinggi protein. Ayo budayakan minum teh yang baik dan benar. See you. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to
after what you know is real. Take a chance with me. Take a chance with me.